Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita merasakan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Kemudahan untuk mendalami agama Allah, kesempatan untuk mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang besar yang seharusnya terus kita jaga, yang seharusnya terus kita syukuri agar kemudian Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita, terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kapan kita mensyukuri nikmat ilmu tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu, membukakan ilmu buat kita. Mungkin ini perkara yang sering terluputkan dari kita. Dibiasakan ayuhal ikhwah kaum muslimin yang kami muliakan, setiap kita mendapatkan sebuah faedah ilmu, setiap kita mendapatkan tambahan dari ilmu-ilmu yang baru, maka ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala kenapa? Tambahkan ilmu tersebut buat kita. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Jangan bersyukur memuji Allah kalau rezekinya bertambah saja. Kalau jabatannya ditinggikan, dipromosikan, kalau istrinya bertambah, kalau anaknya bertambah, kita sering lalai, kita sering lupa. Ternyata nikmat yang besar itu diantaranya adalah nikmatul ilm, nikmat ilmu, ya. Makanya yang masyhur dari ucapan Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan apa? Setiap kali aku mendapatkan ilmu agama, setiap kali aku diberikan pemahaman terhadap sebuah ilmu agama, maka aku katakan alhamdulillah fasdada ilmi. Maka ketika itu pula makin bertambah ilmu yang aku dapatkan. Ya. Jadi setiap dapat ilmu dalam sebuah majelis, setiap kita dapat ilmu dari video-video, rekaman-rekaman, ucapkan apa? Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala perjumpaan kita di sore hari yang berbahagia ini akan membahas sebuah kitab yang ringkas yang dikarang oleh Syekh dan guru kami Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Beliau merupakan ulama besar dari kota Madinah dan juga merupakan anak dari ulama besar di kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Albad Al-Badr hafizahullah taala. Apa yang berada di hadapan kita ini insyaallah taala sebuah risalah yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Nanti bisa di-download kitabnya ya. Kalau bisa nanti dicetak alhamdulillah. Tipis nih ya. Ustadz, kok bisa nih masih gundul semuanya? Gak apa-apa. Ya, kalau sering lihat kitab gundul nanti makin terpacu kita. Ya kan? Oh ya, jangan ya, harus semangat terus belajar bahasa Arab. Insya Allah nggak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Judulnya apa? Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 konsep, 10 kaidah dalam upaya pembersihan jiwa dan hati kita. Penting nih ya, pelajaran-pelajaran seperti ini. Upaya seorang hamba untuk membersihkan jiwanya merupakan perkara yang penting. Ya, pensucian jiwa merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan utama diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mengemban dakwah tauhid, menyebarkan tauhid, menyebarkan di muka bumi ini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan seluruh sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, maka salah satu misi yang diemban oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membersihkan jiwa dan hati manusia. Dan itu secara tegas dan gamblang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Nanti bisa lihat ya terjemahan Al-Qur'annya, buka mushafnya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu labi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar pada orang-orang yang beriman. Apa karunia yang besar tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia yang membacakan ayat-ayat Allah. Tugasnya para rasul itu ya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan jiwa mereka. Ya, jadi tugas utama para rasul nabi itu apa? Tauhid. Itu yang paling nomor satu itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami mengutus seorang nabi, seorang rasul kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas utamanya. Di samping itu ada juga tugas-tugas yang lainnya, di antaranya ini. Apa itu? Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Makanya penting ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk kita pelajari. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab ini, ya, kita akan uraikan insyaallah taala apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Perlu ya seseorang itu mengetahui beberapa kaidah dalam permasalahan tazkiyatun nufus ini. Penting ya. Ikhwah ingat semuanya. Yang pertama ya, ini penting, ini kaidah ini dalam pelajaran tazkiyatun nufus. Ya, upaya pembersihan jiwa dan hatinya kita. Yang pertama, poin yang pertama yang harus diketahui, anna tazkiyata
fadlun minallah wa rahmatun la tahsulu lil 'abdi illa bimasyiatillah. Itu harus dipegang. Yang pertama, poin yang pertama, bahwa pembersihan jiwa dan hatinya kita itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Ya, yang tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bagaimanapun hamba itu berupaya untuk membersihkan jiwanya, dirinya, kalau nggak dikehendaki oleh Allah maka niscaya tidak akan terbentuk. Ya berarti apa? Harus sadarkan dirinya kita bahwa tazkiyatun nufus itu anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustaz? Ya. Mana dalilnya? Dalam surat An-Nur ayat 21. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Itu dalilnya tuh. Ya. Bahwa perkara tazkiyatun nufus itu bukan perkara sembarangan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara yang bisa kita beli di toko. Ya, pesan online enggak, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang bapaknya soleh, kadang bapaknya bagus, akhlaknya, jiwanya, hatinya, tapi anaknya beda. Itu menunjukkan apa? Bukti konkret, nyata bahwa permasalahan jiwa dan hati itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nih kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka sungguh tidak seorang pun dari kalian mampu untuk membersihkan jiwanya. Harus dijamkan ini. Pelajaran apa? Memberikan pelajaran kepada kita. Butuhnya kita untuk berdoa kepada Allah, meminta pembersihan jiwa dan hati ini. Bahwa pembersihan jiwa dan hati itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 49. Ini lebih tegas lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balillah yuzakki mayyasha." Akan tetapi dialah Allah yang akan membersihkan jiwa hamba yang dikehendakinya. Subhanallah. Paham ini? Berarti apa? Kalau kita mendapati jiwa kita, hati kita yang bersih, walhamdulillah. Itu nikmat dari Allah yang harus kita jaga, yang harus senantiasa kita syukuri. Jangan sampai terkotori jiwa dan hatinya kita ini dengan penyakit-penyakit hati, na'udzubillah. Ya, semisal riya, ya, sombong, ataukah yang lainnya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, nah ini penting. Poin yang kedua, kaidah yang kedua dalam permasalahan tazkiyatun nufus. La budda an na'lam anna tazkiyatun nufus an tariqis syara'. Fala sabila ila tazkiyatin nufus illa min tariq ar-rusul. Katanya kita harus tahu, kata para ulama, bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu harus ditempuh dengan jalan syariat, dengan bimbingan syariat. Tidak ada jalan lain untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita kecuali dengan mengikuti para rasul. Pegang saja itu. Ya. Jadi kalau nanti ada yang stres, ya gagal dari pemilihan caleg, ya stres dia dalam pemilihan pemilu misalkan, ataukah stres nggak diterima di sebuah perusahaan ataukah tempat kerja, stres dia, kemudian dia datangin orang, ya ingin tenang ya mandi kembang, ya ingin tenang nanti bersemedi di gua yang ini, pengen tenang nanti masuk di ruangan dimatikan semua lampunya. Kalau sudah paham ini, udah bisa kita nilai dan pastikan bahwa itu termasuk jalan apa? Yang muhdats, perkara yang baru dalam agama. Paham ini? Ya, kan enak tuh kalau udah tahu. Kenapa? Bahwa konsep pembersihan jiwa itu bukan dengan akalnya kita, bukan dengan perasaannya kita, bukan dengan caranya dan metodenya kita. Tapi apa? Harus ikut Rasul. Paham ini?
Maka enak nantinya kalau ada orang tuanya kita, keluarganya kita, temannya kita, ada yang ngajak, itu tuh, bisa tenangkan hati, jiwa, bersihkan jiwa yang stres. Sudah, lihat saja, ya, tinggal dilihat. Kalau cara-caranya sudah nggak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para rasul, maka yakin dan bisa dipastikan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang menyimpang. Cara tersebut adalah cara yang tidak ada bimbingannya dalam Islam. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, jilid yang kedua halaman 315. Kata beliau, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Dan upaya untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita itu lebih sulit dibandingkan mengobati penyakit-penyakit badan, tubuh. Paham? Ya, sakit gigi, datang aja di sini. Ada tuh, ya, ada klinik giginya di sini. Ya, sakit ada paru-paru, udah ketemu dokter ahli paru-paru. Mudah kan? Sembuh insya Allah biidznillah ya azza wa jalla. Karena itu bagian dari ikhtiarnya kita, usahanya kita. Ya, tapi coba kalau hatinya kita sakit, hatinya kita kotor, jiwanya kita kotor, mau datang ke profesor, dokter yang botak sekalipun nggak akan bisa. Kenapa? Karena itu bukan sembarangan yang mengobatinya. Dipahami ini? Ya, ada penyakit dalam hatinya kita. Konsultasi ke dokter yang hebat bagaimanapun nggak akan ketemu obatnya. Kenapa? Karena permasalahan yang satu ini kembalinya kepada siapa? Agama. Paham ini jamaah sekalian? Nah, maka kata beliau, "Faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahada wal khulwah allati lam yaji' biha rusul fahiya kal marid alladhi yu'aliju nafsahu birra'yihi." Maka barang siapa yang berupaya membersihkan jiwanya, hatinya dengan berolahraga, dengan menyendiri, bersemedi, yang kesemuanya itu tidak ada bimbingannya dari para rasul, maka kata Imam Ibnul Qayyim, dia itu bagaikan orang yang sakit, yang ingin mengobati penyakitnya dengan pikirannya sendiri. Subhanallah. Paham ini? Ya, ya. Subhanallah, ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kalau ada orang katanya ingin membersihkan jiwa dan hatinya dengan cara-cara yang tidak ada bimbingannya dari para rasul, para nabi, seperti dia berkhulwah, kan itu banyak tuh. Iya kan? Bersemedi ke gua, ke tempat yang gelap, dimatikan semuanya lampu, kemudian membaca zikir-zikir yang nggak karuan, nggak tahu asalnya dari mana. Ya, kata beliau itu bagaikan orang yang sakit yang mengobati dirinya sendiri dengan akal pikirannya sendiri, tidak menyerahkan kepada dokter yang ahli. Paham ini? Saya sakit ini nih. Kayaknya obatnya ini nih yang cocok ini. Iya, ya, bukannya malah sembuh, malah lebih parah. Pokoknya apa? Serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli, orang yang berilmu, perkara yang kamu tidak ketahui. Itu aja intinya. Ya, masing-masing ya memegang sesuai dengan bidangnya. Itu yang lebih selamat nantinya. Ya, itu yang disebutkan. Kemudian kata beliau, farrusul attibaul qulub. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa taslim lahum. Ini di garis bawahi, diberikan tanda kutip, kata beliau farrusul attibaul qulub. Maka para rasul itu adalah dokternya penyakit hati. Ya, penyakit hati itu siapa dokternya? Para rasul. Karena itulah tugasnya mereka. Ya, wa yuzakkihim, dan dalam rangka untuk membersihkan jiwa dan hati manusia. Ya, ini nih. Kata beliau, maka tidak ada jalan, tidak ada metode untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita. Tidak ada upaya, jalan untuk memperbaiki jiwa dan hatinya kita, kecuali mengikuti jalan mereka, para rasul, dan tunduk taat terhadap apa-apa yang mereka sampaikan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Penting. Ada yang bisa ulangi? Hah? Apa dua kaidah dalam permasalahan tazkiyatun nufus ini? Pak Arno, silakan. Yang pertama, Masya Allah, ini penting sekali. Ya, apa itu? Bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu merupakan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil? Kita berdoa dong kepada Allah. Iya kan? Ada yang sudah hafal doanya. Kemarin kayaknya udah dihafal tuh. Hah? Lupa lagi. Saking hafalnya luar kepala. Iya. Apa? Apa? Siapa masih ingat? Tafadhol, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan. Katanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Itu kan wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Wahai Allah, karuniakan ke dalam jiwaku, hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku itu wahai Allah. Bersihkan hatiku wahai Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad, jamaah sekalian. Nabi Muhammad nih yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dikatakan apa pemimpinnya para manusia pada hari kiamat kelak, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau sendiri yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata tapi bersama dengan itu apa? Beliau tunjukkan dan ajarkan kepada kita butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha, wahai Allah, bersihkan jiwaku ini. Bersihkan jiwaku. Ya. Jangan merasa aman dari hati ini. Bahaya ini hati ini. Ya. Termasuk perkara yang paling berat yang diobati oleh para ulama. Para ulama, hati mereka. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, ma'alatstu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat yang aku obati, yang aku terapi kecuali permasalahan niatku. Niat ini di mana tempatnya? Di hati. Ya, makanya apa? Hati-hati dengan hati. Ya, bahaya ini. Rusak tanpa sadar, bahaya. Ya, kenapa? Gak tanggung-tanggung nantinya. Ya, neraka depan kehidupannya kita. Bahaya jemaah sekalian. Ya, makanya sangat disayangkan ya kalau kita ada penyakit fisik badan, kita berupaya segera mengobatinya. Semua dokter-dokter yang ahli kita datangi. Bahkan gak jarang kita keluar negeri. Kenapa? Untuk kembali mendapatkan jasmani yang normal, sembuh dari penyakit jasmaninya kita. Tapi gak jarang kita. Kadang kita gak sadar. Ya, kadang kita gak sadar ketika hatinya kita rusak. Ketika hatinya kita berpenyakit, kita malah santai-santai aja. Ya, kita malah apa? Santai-santai saja. Tenang-tenang saja dalam keadaan kalau kita mati karena fisik tersebut sudah selesai masalah. Ya. Tapi kalau hatinya kita rusak, hatinya kita bermasalah, hatinya kita berpenyakit, ini yang akan menjadi permasalahan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh jemaah sekalian. Ya, ingat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Allah katakan apa? Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, harta, anak-anak tidak lagi berguna. Gak ada lagi. Gak ada. Siapa yang berguna di hari itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah, hamba yang berjumpa dengan Allah dengan membawa apa? Hati yang bersih. Hati yang selamat dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda penyakit hati, kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah enggak lihat, Allah enggak nilai pada wajah kalian, rupa kalian, ganteng atau enggak ini, cantik atau enggak nih.
Ya, Allah nggak lihat rupa-rupa kalian juga, bentuk fisik kalian, tidak. Tapi Allah nilai apa? Hati dan amalan kalian. Oh kalau gitu nggak usahlah pakai pakaian yang bagus, pakai yang robek-robek aja, nggak demikian. Ya, jangan pahami demikian juga. Jadi kalau pahami hadis tuh ayat, jangan pakai pikirannya kita sendiri. Pahamnya ya lihat syarahnya para ulama. Oh kalau gitu nggak usahlah pakai bagus, nggak usah lagi beli baju-baju baru, nggak usah. Ya nggak demikian. Ya harus semuanya itu berjalan dengan arahan para ulama. Bahaya kalau setiap orang ketika ada ayat hadis kemudian dia pahami dengan sendiri-sendiri. Itu bahaya tuh. Tanda kebinasaan. Kembalikan kepada mereka para ulama, kembalikan kepada para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang memang mumpuni dalam bidangnya. Oh, ternyata ini yang dimaksudkan. Silahkan. Allah itu indah dan senang akan keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang keindahan. Silahkan. Allah juga cinta melihat nikmat tersebut pada diri seorang hamba. Kita pakai itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pakaian, perhiasan, sendal, silahkan pakai semuanya itu untuk kita nampakkan sebagai rasa syukurnya kita kepada Allah. Kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Jangan sombong. Yang penting apa? Jaga hatinya kita. Akan tetapi kata para ulama, diperbolehkan itu semuanya. Selama itu halal. Akan tetapi jangan sampai kesemuanya itu melalaikan kita dari perkara yang lebih utama, yaitu penampilan apa? Batinnya kita. Ya, apa gunanya penampilan yang bagus? Apa gunanya wajah yang cakep, cantik, body yang bagus kalau hatinya kita rusak? Kalau akhlaknya kita jelek? Ya, coba deh. Ya, dapat istri yang cantik, bodinya bagus, tapi akhlaknya jelek, hatinya kotor, rusak. Itu apa? Seperti megaloman mukanya. Ya, cantik bagaimanapun kalau nyakitin suami aja tiap hari jadi jelek aja. Tapi coba kalau perempuan tuh istri tersebut wajahnya Masya Allah pas-pasan. Nggak terlalu cantik juga, nggak terlalu jelek. Pas-pas, Alhamdulillah. Tapi akhlaknya luar biasa. Ya, tapi apa? Hatinya luar biasa. Taat kepada suaminya, taat kepada Robnya. Ini apa? Rasanya nggak mau keluar-keluar rumah lagi. Kenapa? Karena senangnya dia terhadap istrinya. Ya, ketika dipandang enak. Kenapa? Ternyata ada inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ya, dari apa? Kecantikan akhlaknya, imannya. Di tengah malam, suaminya ngorok, dia bangun. Bertahajud. Subhanallah. Ya, ini kalau suami nggak tahu diri nih. Kalau istri udah sholat tengah malam dia masih ngorok lagi. Bangun dong. Harusnya suami yang bangunkan istri, bukan istri yang bangunin suaminya. Iya kan? Lihat itu. Subhanallah. Ya, sholat 5 waktunya dia jaga. Ya, sholat duhanya, baca Qur'annya. Ya, subhanallah. Terhadap perintah suaminya. Nggak pernah dibantah. Walaupun sakit hatinya. Walaupun berat rasanya. Perintah suami tersebut. Tapi selama bukan dalam kemaksiatan, dia tunduk. Kenapa? Karena dia sadar taat kepada suami itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan enak. Ya kan? Enak rasanya ini. Ya, subhanallah. Enak jamaah sekalian. Ini menunjukkan apa? Pentingnya hati dan jiwa yang bersih tersebut. Ya. Kalau Allah udah merezekikan wajah yang tampan, ya, wajah yang cantik, bodi yang bagus, diberikan lagi akhlak yang mulia. Luar biasa. Ya, jangan kotori. Jangan rusak ketampanan, kecantikan, bodi yang bagus tersebut dengan akhlak yang jelek. Jangan. Sebaliknya, kalau rupa kita sudah pas-pasan, maka jangan lebih kotorin lagi dengan akhlak dan hatinya kita. Jangan. Ya, ini peringatan untuk kita sekalian. Mari mulai dari sekarang ini kita lebih harus berbenah diri, lebih harus memperhatikan tentang penampilan batinnya kita, keimanan kita, keistiqomahannya kita terhadap agamanya kita, ya, bagaimana hatinya kita berusaha tata. Gak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan, untuk sebuah perbaikan.
Nanti insya Allah Ta'ala kita akan sebutkan satu persatu dari konsep-konsep tersebut yang diuraikan dan dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Sekitar 10 konsep nantinya. Insya Allah kalau betul-betul dikaji, dipelajari, dipahami, maka insya Allah Ta'ala itu merupakan modal yang besar bagi seorang hamba untuk menuju perubahan, memperbaiki jiwa dan hatinya. Luar biasa. Kalau dipahami betul-betul ini, ya dipahami, dipelajari, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Ta'ala biidznillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan perkara yang akan membantu seorang hamba untuk mengalami perubahan dalam kehidupannya, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, insya Allah nanti kita sambung lagi ya, kalau ada waktu yang pas nantinya kita akan sambung insya Allah Ta'ala pelajaran kita ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Silahkan, yang mau bertanya langsung silahkan. Yang malu-malu bertanya silahkan tulis pakai kertas. Barakallahu fiik. Bismillah Ustaz. Ya, silahkan. Sedikit cerita Ustaz. Ya, Dulu waktu SMA pertama kali mengenal dengan baik Islam, itu rasa-rasanya dengar nama Allah itu hati bergetar Ustaz. Masya Allah. Tapi entah kenapa makin dewasa makin kesini hilang Ustaz. Masya Allah. Cara munculkannya kembali gimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, ya dulu sewaktu SMA, sekolah, ya ketika mendengar ya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati ini bergetar. Masya Allah, itu tanda kebaikan. Ya, itulah mukmin yang bagus. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, ya innamal mu'minuna idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu adalah mukmin yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan tentang Allah, maka bergetar hatinya. Itu tanda kebaikan itu. Ya, tanda kebaikan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Itu tanda kebaikan. Itu merupakan tanda suburnya iman seseorang. Yang bahaya kalau disebutkan Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak betul-betul sama sekali nggak memberikan efek pada dirinya. Ya, seperti biasa saja. Nah, ini bahaya nih, ya bahaya. Apalagi ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka Allah, azab Allah, siksaan Allah, kemudian kita santai-santai saja, itu harus segera diterapi hatinya. Ya, karena pasti ada yang rusak, ada yang kotor dari hatinya kita. Nah, kemudian seiring dengan waktu katanya semakin dewasa, kok berubah? Ya, perasaan tersebut terasa hilang. Ya, apa sih sebabnya? Ya, sebabnya pertama, mungkin sewaktu SMA tersebut kita banyak belajar membaca mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena seseorang itu ketika mengenal seseorang, ya ini antara hamba dengan hamba aja. Kalau kita mengenal semakin dalam seseorang, itu pasti akan kita selalu ingat. Ya, dan pasti akan lebih kita cintai. Kenapa? Karena banyak pengetahuan kita tentang dia. Ya, contohnya ini istri kita. Ya, gak usah jauh-jauh. Istrinya kita. Dulu waktu pertama nikah, mungkin sayang, cinta, tapi gak seberapa. Ya, setelah menikah ternyata nampak dari kita akhlaknya, masya Allah. Ya, ibadahnya, pelayanannya terhadap suaminya, masya Allah. Ya, berarti apa? Makin cinta kita. Kedemikian pula ketika seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengetahui limpahan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh dia akan semakin cinta kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya termasuk salah satu ilmu yang paling bagus yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang asma wa sifat. Penting sekali itu. Ya, semoga nanti suatu saat ada yang mengajarkan tuh asma wa sifat
tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin cinta dia kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin cinta dia dan rindu dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu tadi saya kembali. Mungkin saja waktu SMA tersebut kita banyak belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambah umur kita, maka kesibukan semakin banyak, ya. Waktu kita pun mungkin berkurang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di negerinya kita ini. Kalau di negeri Arab ya masih lumayan, perempuan-perempuan kan masih pakai nutup auratnya. Lah kita ini sekarang ini, ya, naudzubillah, fitnah syubhat dan syahwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya, memberikan hidayah kepada kaum muslimah semuanya untuk mereka mengenakan hijab menutup auratnya mereka. Jadi di antara sebab-sebab itu, ya, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, itu semuanya terkadang mengikis sedikit demi sedikit keimanannya kita, mengikis sedikit demi sedikit perkara-perkara yang tadinya telah mewarnai kehidupan kita sewaktu dahulunya. Maka gimana caranya? Kembalikan. Ya, kembalikan semangatnya kita untuk mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Kemudian memperbanyak sekali lagi membaca Al-Qur'anul Karim, itu penting. Ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, lihat terjemahannya, bukan sekedar dibaca, tapi kita lihat juga terjemahannya. Kalau ada tafsirnya, walhamdulillah, semakin kita semangat mempelajari agama Allah, hindari kemaksiatan, sekemampuan kita hindari, ya, kemaksiatan tersebut secara penuh, ya, hindari kemaksiatan tersebut kecil ataukah besar secara totalitas, ya. Kita hindari semuanya dan semoga dengan tips-tips itu semuanya, dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, senantiasa memberikan keteguhan kita di atas agama ini, dan berdoa terus kepada Allah semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Karena kapan seseorang bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi rasa takutnya akan bertambah. Demikian pula ketika ayat-ayat tersebut dibacakan, niscaya dia kembali akan merasakan, ya, rasa yang begitu luar biasa. Ya, tidak seperti orang-orang yang sudah tertutup hatinya, dibacakan ayat Allah sama sekali nggak tersentuh, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa-biasa saja. Itu tandanya hatinya berpenyakit, naudzubillah, kalau sudah mati, naudzubillah. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Demikian Abu Hafid, barakallahu fik. Ada yang lainnya? Tafadhal. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fik barakallah. Berikan kami keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apakah seseorang jika telah berluburan dengan dosa, apakah masih bisa mendapatkan kebaikan yang dikehendaki Allah terhadap orang yang dikehendaki untuk difakihkan di dalam agama? Masya Allah, barakallahu fik. Katanya untuk mendapatkan kebaikan, hidayah itu harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lah gimana dengan orang-orang yang dahulunya terjerumus dalam dosa, kemaksiatan? Apakah masih bisa ada peluang untuk mendapatkan kebaikan tersebut? Jawabannya sangat-sangat bisa. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekelam apapun kehidupan kita di masa lalu, seberapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, maka sebagai seorang hamba, mari terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu tobat Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar untuk para hambanya, bahwa pintu kemanfaatan, ya, kemaafan dan rahmat Allah lebih luas dibandingkan maksiat yang kita lakukan, selama kita mau jujur kembali kepada Allah. Itu intinya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah tersebut, setelah kita mengetahuinya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan tersebut. Jangan pernah tunda-tunda. Kenapa? Karena ajal nggak tahu kapan datang menjemput. Ya kan? Jangan pernah tunda-tunda. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar
Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai para hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jangankan dosa, kesyirikan aja diampuni oleh Allah. Selama apa? Kita mau bertobat. Ya, dosa kesyirikan itu tidak diampuni kalau orangnya udah meninggal di atas kesyirikan tersebut. Tapi kalau dia selama masih hidup, dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah berputus asa. Mari terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Diperhatikan nih, cara bertobat dengan tobatan nasuha. Yang pertama, ya, bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar dan berazam untuk tidak kembali lagi dalam kemaksiatan tersebut. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Seorang muslim itu enggak boleh jatuh untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama. Kalau dahulunya pernah berbuat maksiat ini, ya jauhi. Ya, segala sarana yang bisa mendekatkan kita terjerumus lagi dalam dosa tersebut dijauhi. Teman-temannya, tempatnya dijauhi semuanya. Itu yang pertama tuh, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, jangan lagi. Ya, jangan lagi. Kemudian segera berhenti dari kemaksiatan tersebut. Jangan tunda-tunda. Ya, kemudian banyak istighfar. Kemudian apalagi, mari memperbanyak amalan kebaikan. Mari memperbanyak amalan kebaikan. Apa gunanya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan yang pernah kita lakukan. Ya. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak puasa sunnah. Apa semuanya itu? Dalam rangka untuk menutupi dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, itu yang berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan manusia, ingat-ingat. Oh ini, Ustaz, saya pernah ngambil duitnya ini. Saya pernah tipu ini, kembalikan. Gak ketemu lagi, Ustaz. Gak tahu di mana orangnya. Sedekahkan atas nama orang tersebut. Itu kalau sudah berusaha mencarinya, gak ketemu. Sedekahkan atas nama orang tersebut. Datang lagi, Ustaz. Ternyata datang. Padahal saya sudah infakkan, sedekahkan atas nama dia. Ya wajib untuk kita bayar. Dan apa yang telah kita keluarkan tersebut dari sedekah atas nama dia, semoga beralih palahnya kepada kita. Ya, jangan pernah berputus asa. Waduh, Ustaz, di mana sih banyak dosa? Bisa nggak saya belajar agama ini? Bisa. Ya, ada seorang ulama besar, ya, Al-Qadhi Iyad. Tahu, itu perampok. Ya, orang yang paling takut dia itu. Kalau ada orang pedagang-pedagang mau berjalan di malam hari, udah lebih bagus bermalam dulu, pagi hari baru berjalan. Kenapa? Saking takutnya dia sama ulama yang satu ini. Dulunya preman, luar biasa. Tapi apa? Di suatu hari dia ingin, ya, memanjat tembok di sebuah rumah. Ternyata dia mendengarkan satu ayat saja. Bayangkan nih, satu ayat dia dengarkan. Bayangkan kalau Allah menghendaki hidayah pada seorang hamba. Perampok yang paling ditakuti. Dia mendengarkan ayat apa? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi seorang mukmin itu untuk bergetar hatinya mengingat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu didengar, langsung gemetar dia. Ya, subhanallah. Langsung dikatakan al-an, sekarang waktunya. Allah sebutkan apa tadi? Belumkah datang waktunya seorang mukmin itu untuk bergetar hatinya mengingat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga ketika mendengarkan ayat itu, dia langsung mengatakan al-an, sekarang waktunya. Langsung bertobat. Tobatnya enggak main-main, langsung setelah bertobat belajar agama, jadi ulama. Jadi apa? Tidak ada kata terlambat. Yang penting apa? Jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Bagaimanapun suramnya masa lalu kita, mari kita jujur kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar,
bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Mari terus kita benahi dirinya kita. Mari terus kita semangat untuk melakukan ibadah kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah taala, karena kadar Allah tadi macet juga dan ada jadwal lagi maghrib isya di galangan kapal. Insya Allah apa yang singkat ini semoga bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian kaum muslimin, dan tentunya apa yang benar dari ucapan saya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar atas semuanya itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.